Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai alma funding pada produk penghimpunan dana dalam akad mudharabah. Halo teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan mudharabah, kita pahami dulu tentang apa sih itu alma. Alma adalah singkatan dari Asset and Liability Management, yaitu sistem dalam bank untuk mengatur keuangan secara keseluruhan, baik dana yang masuk maupun dana yang disalurkan. Jadi, bank itu tidak hanya menyimpan uang, tapi juga harus mengatur agar dana tersebut bisa digunakan dengan baik dan tetap seimbang. Nah, di dalam alma ini ada yang disebut funding. Funding adalah kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan dan deposito. Adapun karakteristik akad mudharabah, yang pertama yaitu terdapat dua pihak, yaitu bank dan nasabah. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Ketiga, keuntungan tidak tetap, namun tergantung hasil usaha. Keempat, jika rugi ditanggung pemilik dana selama bank tidak lalai. Dan kelima, usaha harus halal dan sesuai prinsip syariah. Baik, pemateri selanjutnya yaitu jenis-jenis produk penghimpunan dana dengan akad mudharabah. Dalam perbankan syariah, produk funding berbasis mudharabah umumnya terdiri dari yang pertama ada tabungan mudharabah. Jadi, tabungan mudharabah adalah produk simpanan di mana nasabah itu menempatkan dana di bank dengan sistem bagi hasil. Dan selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama itu nasabah memperoleh bagi hasil dari keuntungan bank itu sendiri. Selanjutnya, penarikan dapat dilakukan sesuai ketentuan bank. Dan yang terakhir itu menggunakan nisbah bagi hasil yang disepakati. Contoh, tabungan riba mudharabah, tabungan haji, tabungan umroh, dan ada manfaat. Yang pertama itu dana dapat berkembang melalui sistem bagi hasil. Dan yang kedua itu sesuai prinsip syariah. Yang ketiga itu tidak menggunakan bunga. Selanjutnya ada produk deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka di bank syariah dengan sistem bagi hasil. Dan terdapat karakteristik yang pertama itu memiliki jangka waktu tertentu, tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo, mendapat nisbah bagi hasil lebih besar dibanding keuntungan tabungan jangka waktu deposito. Biasanya 1-12 bulan. Contoh, produk deposito IB mudharabah. Selanjutnya, ada mekanisme penghimpunan dana mudharabah di bank syariah. Berikut mekanisme atau alur penghimpunan dana dengan akad mudharabah. Yang pertama, nasabah menyetorkan dana, nasabah membuka rekening tabungan atau deposito mudharabah, dan selanjutnya nasabah menyetorkan dana ke bank. Dan yang kedua, akad mudharabah disepakati. Bank dan nasabah menyepakati yang pertama nisbah bagi hasil, yang kedua jangka waktu atau khusus deposito, yang ketiga ketentuan penarikan dana, dan yang ketiga itu bank mengelola dana. Dana itu dihimpun digunakan bank untuk pembiayaan usaha, investasi syariah, pembiayaan UMKM, pembiayaan murabahah, dan musyarakah dan lain-lain. Yang keempat, keuntungan usaha dihitung. Bank menghitung keuntungan dari kegiatan usaha atau pembiayaan yang dilakukan. Yang kelima, pembagian hasil. Keuntungan dibagi kepada nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Contohnya, nisbah nasabah 60%, nisbah bank 40%. Jika mendapat keuntungan Rp1.000.000, maka bank akan mendapatkan Rp400.000 dan nasabah akan mendapatkan Rp600.000. Nah, materi selanjutnya adalah skema pendanaan akad mudharabah. Secara garis besar, skema pendanaan dengan akad mudharabah ini menggambarkan sebuah siklus kerjasama yang didasari pada asas kepercayaan dan keadilan. Mari kita lihat alurnya. Nah, dimulai ketika nasabah sebagai sohibul menyetorkan dananya ke bank syariah. Dalam posisi ini, nasabah berperan sebagai pemilik modal penuh yang mempercayakan hartanya dikelola agar menjadi produktif. Setelah
dana terkumpul, bank sebagai mudorib atau pengelola tidak membiarkan dana tersebut mengendap. Bank akan menjalankan fungsinya sebagai manajer investasi dan menyalurkan dana tersebut ke berbagai sektor usaha yang berkumpul. Dan yang paling penting adalah wajib halal serta sesuai dengan prinsip syariat. Selama periode tertentu, usaha yang dibiayai tadi akan beroperasi dan kegiatan usaha ini akan muncul sebuah hasil. Nah, jika usaha tersebut berjalan secara lancar dan menghasilkan profit, maka disinilah nilai tambah ekonomi tercipta. Keuntungan yang didapat kemudian tidak diambil sepihak, melainkan dibagi antara bank dan nasabah. Pembagian ini dilakukan berdasarkan nisbah atau presentase bagi hasil yang sudah disepakati bersama di awal akad, misalnya 60/40. Jadi, besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah akan sangat bergantung pada performa usaha tersebut. Di akhir periode atau saat jatuh tempo, selain menerima bagi hasil, modal awal milik nasabah akan tetap terjaga atau dikembalikan sesuai dengan ketentuan jenis produknya, baik itu tabungan maupun deposito. Jadi, skema ini menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah, uang tidak bekerja sendiri untuk menghasilkan bunga, melainkan diputar melalui kegiatan ekonomi nyata. Hasil dari kegiatan ekonomi itulah yang kemudian dibagi secara adil kepada pemilik modal dan pengelola. Beberapa resiko dalam akad mudharabah. Yang pertama, resiko kerugian usaha, sehingga nasabah dan bank syariah itu tidak menerima keuntungan. Yang kedua, ada resiko moral hazard atau pengelolaan yang tidak jujur, sehingga nasabah tidak menerima keuntungan yang seharusnya. Tiga, resiko keuntungan kecil atau tidak stabil, sehingga nasabahnya dan bank syariah itu tidak menerima keuntungan yang diharapkan. Keempat, risiko likuiditas, yaitu penarikan dana mendadak sehingga bank syariah mengalami kesulitan likuiditas. Lanjut ke materi sistem bagi hasil dengan karakteristik. Yang pertama, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Yang kedua, berdasarkan keuntungan dibagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari usaha, bukan pada modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, ada ketidakpastian. Keuntungan yang diterima nasabah dan bank syariah itu tidak pasti karena tergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Selanjutnya itu ada contohnya. Misal keuntungannya yang diperoleh itu 100 juta rupiah, bagi hasilnya yaitu untuk nasabah 60% dikali 100 juta rupiah, yaitu 60 juta rupiah. Nah, untuk contohnya, keuntungannya yang diperoleh misal 100 juta rupiah, bagi hasil dari nasabah itu 60% dikali 100 juta rupiah, yaitu 60 juta rupiah. Dan untuk bank syariahnya itu 40% dari 100 juta rupiah, yaitu 40 juta rupiah.